Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika yang Sehat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi ke teman-teman. Tapi di video kali ini aku nggak akan nge-share tentang soal-soal SKB perawat. Tapi ya, aku akan ngebagiin info ke teman-teman karena ini update per tanggal 29 April 2020. Nah, berita yang beredar itu aku dapat dari tribunsumsel.com. Nah, tes SKB CPNS dilaksanakan setelah Lebaran, teman-teman. Jadi ini penjelasan dari BKN yang akan aku bacakan di bawah. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin masih mikir, ini kan masih ada pandemi corona, jadi udah pasti kayak belum jelas kan kapan SKB-nya. Jadi kayak ya udah nanti aja deh belajarnya. Itu salah ya teman-teman, karena ini beritanya sudah beredar dan tes SKB CPNS itu akan dilaksanakan setelah Lebaran ini. Jadi kayak ini mepet banget waktunya. Nah, aku akan bacain beritanya. Proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS akan tetap dilanjutkan. Jadi, Kepala Kantor Regional 8 BKN Palembang Agus Sutiadi saat live di Sumsel Virtual Fest yang diadakan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos Rabu 29 April 2020 mengatakan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB akan diadakan tahun ini dengan segala kondisinya. Tes SKB akan diadakan setelah Lebaran, tapi tanggal pastinya belum diketahui. Yang sedang disiapkan sekarang ini modelnya akan seperti apa gitu. Ini yang sedang didiskusikan. Yang jelas kita akan menerapkan protokol yang ketat, kata Agus. Nah, lebih lanjutnya ia mengatakan kalau sebelumnya jarak 1,5 meter, maka ke depan jaraknya akan dibuat 1,5 sampai 2 meter gitu. Jadi kayak antara peserta itu biar tetap menerapkan protokol social distancingnya ya, ada jarak. Kalau waktu di gedung Golden Sriwijaya yang tes itu 700 sampai 800 orang, maka mungkin nanti akan jadi 300 sampai 400 orang saja gitu. Jadi kayak dikurangi 50%-nya. Lalu terkait ada isunya langsung rankingan, saya nyatakan itu tidak benar. Nah, jadi hoax yang kemarin beredar katanya ya udah karena pandemi corona ini akan di ranking aja gitu. Siapa yang paling tinggi itu yang nantinya akan diterima CPNS. Itu enggak ya teman-teman, karena itu sudah jelas dinyatakan dari orang BKN-nya itu dinyatakan tidak benar kalau isunya akan langsung rankingan. Mari kita berdamai dengan COVID-19 sehingga kita bisa mengadakan tes SKB ini dengan aman, ungkapnya. Menurutnya alternatif jika diadakan SKB ini cukup banyak. Misal tidak boleh lagi banyak yang keluar. Kalau sebelumnya kan tuh yang ngantar tes CPNS tuh banyak, bisa satu mobil katanya. Jadi maka kedepannya akan dilarang. Kalau nginep di hotel, dicek dulu hotelnya, pastikan aman dan menerapkan protokol-protokol yang benar terhadap antisipasi COVID-19, ungkapnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak aku rasa yang kemarin masih sempat bermalas-malasan dulu, nanti aja deh belajarnya gitu kan, belum jelas juga. Aku rasa kalian wajib banget sekarang belajar dan start. Nah, sekaligus juga aku mau merekomendasikan bimbel SKB perawatnya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah fix ikut SKB CPNS, 3 kali formasi yang dibutuhkan itu wajib banget ikutan bimbel CPNS-nya. Kenapa? Karena takutnya kalian kalah saing ntar sama saingan kalian yang udah duluan ikut bimbelnya gitu. Jadi kayak biar nggak kalah lah persiapannya dari saingan kalian gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kenapa aku sangat merekomendasikan bimbel SKB perawat ini? Karena kan teman-teman itu perjuangannya itu udah panjang banget ya, dari mulai SKD dan udah bisa masuk ke 3 besar itu kayak udah beruntung banget gitu. Sementara ada teman-teman yang lain itu harus terbuang karena gagal masuk 3 kali formasi yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman udah dinyatakan memang masuk ke SKB, aku rasa kayak dimaksimalkan gitu persiapannya. Itu sebabnya aku merekomendasikan bimbel SKB perawat ini supaya persiapan teman-teman itu maksimal gitu, biar mendapat nilai yang bagus. Apalagi di SKB ini kan skornya 60%, jadi jauh lebih tinggi dari SKD ujian sebelumnya gitu. Jadi kayak wajib banget memaksimalkannya sekarang. Nah, bimbelnya itu gimana Kak, fasilitasnya apa aja sih? Nah, fasilitasnya itu adalah sama kayak gelombang sebelumnya, ada materi, kemudian ada pembahasan soal harian, dan jadwal bimbelnya itu Senin sampai Kamis ya teman-teman. Itu seharinya ada 2 jam gitu, tergantung kelasnya, baik itu kelas sore maupun kelas siang atau kelas pagi. Nah, untuk di Ramadan ini kelas malam itu ditiadakan karena ya Pak dosennya itu tarawih malam gitu, jadi kayak ditiadakan gitu. Nah, terus tryoutnya setiap hari Jumat, jadi Senin sampai Jumat itu full belajar selama 1 bulan gitu teman-teman. Tips and triknya juga ada. Nah,
Tenturnya siapa sih? Kalau kalian penasaran, tenturnya itu adalah Pak Hendy Kenduru. Nah, beliau adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2-nya Keperawatan UI atau KMB, dan beliau juga mantan reviewer Ukom Nasional, teman-teman, dan mantan penulis soal Ukom Nasional beserta pengawas Ukom Pusat. Nah, udah pasti Pak Hendy ini berkompeten di bidang keperawatan gitu. Nah, karena beliau sudah ahlinya di Ukom, jadi beliau tuh mempelajari kayaknya lebih mudah untuk soal yang SKB, CPNS dibandingkan kalau Ukom. Jadi kayak badan soalnya itu udah disedikitkan gitu, kayak data-data kasusnya gitu. Jadi menurut aku kalian wajib ikut bimbel ini. Nah, gimana Kak cara mau daftar kalau mau ikutan bimbelnya gitu? Udah kalian tinggal cek aja di description box, aku udah ngeletakin linknya dan kalian bisa langsung daftar gitu. Dan iya, kayaknya gitu aja video kali ini karena aku mau berbagi info aja, jadi nggak terlalu lama. Buat kalian yang suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.